الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat al-Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan suri tauladan bagi kita semua. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan suri tauladan terbaik bagi umatnya, bagi mereka yang menginginkan ridha Allah dan selamat di akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memujinya di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak termulia. Di dalam suri tauladan beliau di antaranya cara menyambut kemenangan, cara menyambut kemerdekaan. Pada tahun 8 Hijriah, pada tahun 8 Hijriah ada kemenangan besar bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu Fathu Mekah, pembukaan negeri Mekah, kemenangan negeri Mekah, kemerdekaan negeri Mekah dari segala kesyirikan dan kekejaman kufar Mekah saat itu. Bagaimanakah cara Rasulullah menyambut kemenangan itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah cara menyambut kemerdekaan. Di dalam surah An-Nasr, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kemerdekaan kota Mekah, dan engkau menyaksikan langsung wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam, bagaimana cara menyambut kemenangan itu? Allah berfirman, fasabbih, maka bertasbihlah engkau kepada Allah, bihamdi rabbika, dan bertahmidlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan beristighfarlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kemenangan itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Setiap perjuangan tanpa dukungan Allah tidak akan menang. Segenap para hadirin rahimakumullah. Dan terbukti saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah di saat Fathu Mekah, diriwayatkan beliau duduk di atas untanya
menunggangi untanya yang bernama Al-Quswa, dan Nabi SAW saat itu menundukkan wajahnya dan beliau membaca surah Al-Fatah, mengingat firman Allah dalam surah Al-Fatah. Kemudian beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara zikirnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, sadaqa wa'dah, maha benar janjinya Allah, wa nasara 'abdah, dan Allah telah menolong hambanya, wa a'azza jundahu, Allah telah memberikan kemuliaan kepada bala tentaranya, wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan musuhnya dengan kekuatannya sendiri. Itulah kalimat yang terus diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bertasbih, beliau bertahmid, beliau bertahlil, beliau bertakbir, dan beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap para hadirin, kalau saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia, yang dipastikan ikhlas dan selalu mengagungkan Allah, tidak pernah melupakan Allah sesaat pun, dan selalu bertawadhu dalam setiap sifatnya, diperintahkan oleh Allah untuk menyambut kemenangan dengan tasbih, dengan tahmid, dengan istighfar. Lalu bagaimana dengan kita semua? Segenap para hadirin, marilah kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan banyak-banyak bertasbih, bertahmid, beristighfar. Dan bagi kita, siapapun yang memperoleh hajatnya, memperoleh kesuksesannya, jangan lupa untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar. Setidaknya membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian tambahkan dengan istighfar, astaghfirullahalazim. Banyak manusia ini ketika telah selamat, ketika telah menang, lupa kalau dia ditolong Allah. Itulah yang menjadi masalah. Sebagaimana wabah penyakit turun pertama kali di dunia disebabkan orang menyambut kemenangan, lupa mengakui kemenangan itu dari Allah. Sebagaimana yang terjadi kepada Bani Israel ketika membuka Baitul Maqdis di zaman Nabiullah Yusha bin Nun alaihi salam, penerus dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Mereka disuruh masuk Baitul Maqdis dengan sujud, dengan istighfar, tapi saat itu mereka menyambut kemenangannya dengan hura-hura, dengan mempertontonkan kesombongan mereka, tidak sujud, tidak istighfar kepada Allah. Akhirnya Allah turunkan wabah penyakit, dan itu menjadi riwayat yang kuat. Pertama ada wabah penyakit di dunia ketika orang menyambut kemenangan, lupa kemenangan itu pemberian dari Allah. Dan itulah sifatnya orang-orang yang mujrim, sebagaimana Fir'aun, Qarun. Mereka selalu mengatakan, kesuksesanku ku dapat dari ilmu, kesuksesanku ku dapat dari kekuasaan, dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan marilah kita mulai sekarang bertaubat kepada Allah, dan banyaklah mendoakan pahlawan-pahlawan bangsa kita, karena mereka adalah orang tua kita yang berjasa besar membebaskan kita dari penjajahan. Apa yang mereka butuhkan sekarang? Yang mereka butuhkan adalah doa tulus kita kepada mereka.
Mereka minta doa ampunan, doa rahmat bagi mereka yang kau doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan isilah kemerdekaan ini dengan bertakwa kepada Allah, karena ilmu apapun yang kita terapkan, cara ekonomi apapun yang kita gunakan, kalau tidak diisi dengan takwa kepada Allah, jauh kita dari barakah, jauh kita dari manfaat. Karena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberikan bagi hamba-hambanya yang keluar dari jalannya, sebagaimana firman Allah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami merasakan kepada mereka azab yang lebih ringan, yaitu di dunia, sebelum azab yang paling besar di akhirat. Semua itu dilakukan, diberikan oleh Allah karena kasih sayang Allah. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap para hadirin, saya tutup khutbah ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah, yang patuh menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, Allah yang keluarkan hamba tersebut dari kesulitannya, dan Allah kirimkan rezeki yang tak terduga. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقد قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله